Nah, apa aja sih kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan agar bisa teman-teman menjalankan tugas sebagai operator layanan operasional atau pengelola umum operasional atau pengelola layanan operasional ataupun penata layanan operasional. Nah, kompetensi yang teman-teman perlu ketahui dan kuasai yang pertama yaitu tentang kearsipan. Nah, teman-teman coba belajar pengelola surat masuk, surat keluar, cara mengagenda surat, arsip dinamis itu apa, arsip statis itu apa, dan lain sebagainya. Kemudian tata naskah dinas. Nah, ini juga teman-teman perlu belajar jenis-jenis naskah dinas, surat, nota dinas, kemudian SK, dan lain sebagainya ya. Nah, itu teman-teman harus tahu itu jenis-jenisnya apa dan tujuan penggunaannya seperti apa. Kemudian teman-teman juga belajar aplikasi Office. Nah, aplikasi Office ini untuk penunjang administrasi perkantoran itu apa aja. Misalkan email, kemudian Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan sarpras. Nah, ini biasanya teman-teman yang di pelaksana di sekretariat itu biasanya selain surat menyurat juga dipasrai pekerjaan untuk pencatatan inventaris barang, baik KIP A, kartu inventaris barang A ya, kemudian KIP B, kartu inventaris barang jenis B, kemudian barang habis pakai, kemudian pemeliharaan dan penghapusan barang. Kemudian teman-teman juga perlu belajar apa itu pelayanan publik, standar pelayanan minimal, SOP, maklumat layanan, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga perlu belajar olah data sederhana. Olah data sederhana meliputi penyajian data berupa grafik. Jadi grafik lingkaran itu untuk menyajikan data apa, kemudian grafik batang itu apa, grafik garis itu apa, dan lain sebagainya. Kemudian rumus-rumus perhitungan sederhana dalam Microsoft Excel, misalkan max, min, median, kemudian rumus-rumus statistik ya. Nah, karena kompetensi-kompetensi teknis yang dibutuhkan seperti itu, maka teman-teman juga harus belajar ya, harus belajar kisi-kisi materinya. Nah, kisi-kisi materi di sini memang belum keluar secara resmi, namun dari kompetensi yang dibutuhkan, maka teman-teman perlu belajar tentang kearsipan. Nah, kearsipan di sini mulai dari penciptaan arsip, kemudian nanti ada arsip dinamis, kemudian ada pengagendaan surat, baik surat masuk, surat keluar, penomoran surat, kode surat seperti apa, kemudian nanti dari arsip dinamis, kemudian menjadi arsip inaktif. Nah, arsip inaktif caranya seperti apa, terus penyusutan arsip seperti apa. Nah, itu kompetensi tentang kearsipan. Kemudian untuk tata naskah dinas, teman-teman juga perlu belajar mulai dari jenis-jenis surat itu seperti apa, kemudian nota dinas itu fungsinya untuk apa, kemudian tentang SK, surat keputusan, kemudian ada lagi surat perjanjian, dan lain sebagainya. Itu macamnya banyak. Kemudian untuk aplikasi Office ini juga teman-teman perlu belajar ya. Perintah-perintah sederhana yang sering digunakan, baik itu email, kemudian Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Nah, itu tools-toolsnya yang sering dipakai itu apa. Kemudian untuk pengelolaan sarpras, nah ini teman-teman juga perlu belajar mulai dari pengadaan, kemudian pencatatan barang itu seperti apa, kemudian inventarisasi barang, kemudian nanti ada penghapusan barang habis pakai, kemudian nanti bagaimana pemeliharaan aset itu seperti apa. Nah, kemudian pelayanan publik ini juga teman-teman perlu belajar tentang pelayanan publik sebagai ASN, apalagi teman-teman yang di sekretariat tentunya banyak menerima tamu. Nah, itu SOP-nya seperti apa, standar pelayanannya seperti apa, maklumat layanannya seperti apa. Kemudian teman-teman juga perlu belajar olah data sederhana. Nah, ini nanti banyak belajar ya, rumus-rumus Excel itu nanti biasanya dikeluarkan dalam soal.